Assalamualaikum anak-anak yang cerdas, soleh dan solehah. Baiklah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kali ini kita akan membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian tahu manakah makhluk hidup dan mana yang bukan? Jelaskan pendapat kalian ya. Tulis di buku. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan diri dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dalam dunia biologi, yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, serta manusia. Makhluk hidup dan tak hidup sangatlah berbeda. Apakah kalian tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yuk kita bahas bersama, seperti pada gambar di bawah ini. Ciri-ciri makhluk hidup: memerlukan makanan, bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mampu beradaptasi, dan mengeluarkan zat sisa. Memerlukan makan. Makanan bagi makhluk hidup sangat diperlukan, yaitu untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan perkembangbiakan. Air juga sangat diperlukan oleh makhluk hidup untuk menjaga stabilitas suhu tubuh dan sebagai pelarut berbagai zat di dalam tubuh. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan yang berdaun hijau dapat membuat makanan sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari disebut fotosintesis. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah yang banyak mengandung zat hara. Bernafas. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk aktivitas kehidupannya. Energi yang berasal dari pembakaran zat makanan yang terjadi di dalam tubuh. Pembakaran zat makanan tersebut memerlukan oksigen. Pengambilan oksigen dari udara dan penggunaannya di dalam tubuh disebut dengan pernafasan atau respirasi. Manusia dan hewan mempunyai alat khusus untuk bernafas. Manusia bernafas dengan paru-paru, hewan yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru umumnya, sedangkan hewan yang hidup di air umumnya bernafas dengan insang. Apakah tumbuhan juga bernafas? Bergerak. Salah satu ciri yang sangat membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia itu sangatlah. Manusia dan hewan mempunyai alat gerak. Hewan yang bergerak atau berjalan dengan kaki, kambing, kuda, kerbau. Hewan yang bergerak dengan sayap, terbang, kupu, capung, lebah. Hewan yang bergerak dengan sirip, ada ikan. Hewan yang bergerak dengan perut, ada cacing, ular. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan yang bergerak ini merupakan bentuk respon atas adanya rangsangan dari luar, baik fisik maupun rangsangan lainnya. Dalam dunia biologi, gerakan ini disebut sebagai gerak etionom. Tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh adalah pertambahan ukuran tubuh yang tidak kembali lagi ke ukuran semula. Semakin bertambah umur, semakin bertambah pula panjang dan tinggi berat badannya. Ya, jadi panjang, tinggi, berat badannya itu semuanya bertambah. Kenapa? Karena ada penambahan jumlah serta pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan, sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan, maka organ-organ tubuhnya pun juga mengalami perkembangan. Berkembang biak atau reproduksi adalah pembentukan individu baru. Setiap makhluk hidup reproduksi berfungsi untuk mempertahankan jenisnya agar dia tidak punah. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur contohnya ada burung, bebek, ayam, cicak. Yang berkembang biak dengan cara melahirkan ada kuda, kambing, kerbau, singa, harimau.
Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada yang generatif, ya, menggunakan bunga, ada yang vegetatif, baik secara alami maupun secara buatan. Peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk bereaksi atau peka terhadap segala perubahan di sekitarnya. Untuk mengenali berbagai macam perubahan yang terjadi di sekitarnya, hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan yang bergerak itu merupakan bentuk respon atas adanya rangsangan dari luar, baik fisik maupun rangsangan lainnya. Contoh ada gerak tropisme, misalnya gerak tanaman yang menghadap ke arah sinar matahari. Kemudian ada gerak nasti, yaitu menutupnya daun putri malu saat disentuh, contohnya. Kemudian ada gerak taksis, contohnya misalnya gerak spermatozoa ke sel telur pada tanaman lumut. Mampu beradaptasi. Setiap makhluk hidup hanya dapat hidup dengan baik pada lingkungan yang sesuai. Tumbuhan tropis dapat hidup dengan baik pada suhu lingkungan antara 10-40 derajat Celcius. Ikan dapat hidup dengan baik pada lingkungan air yang bersuhu 10-30 derajat Celcius. Pada lingkungan air yang bersuhu lebih atau kurang dari suhu tersebut, biasanya kehidupan ikan akan terganggu. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang punya akal dan pikiran. Dengan kemampuan itu, manusia dapat bertahan pada berbagai suhu lingkungan karena dapat mengubah suhu lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Jika tidak, akan menimbulkan racun di dalam tubuh. Zat sisa yang dikeluarkan berupa cairan, gas, ataupun zat padat. Coba kalian pikirkan bagaimana membuktikan bahwa tanaman juga mengeluarkan zat sisa? Diskusikan ya. Terakhir, sepeda motor dan mobil memiliki ciri dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa. Tetapi, mengapa tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup? Jelaskan jawaban kalian. Itu adalah post-testnya. Baiklah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.